Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, saya akan membahas tentang how to deal with customer. Di bidang properti ada dua jenis customer. The first, yang pertama adalah buyer, pembeli. Yang kedua adalah vendor, pemilik properti. Bagaimana cara untuk bisa berdeal dengan mereka, berkomunikasi dengan baik dengan mereka, sehingga kita bisa klik dan bisa menjual properti sebanyak mungkin setiap bulannya. Untuk memahami perilaku buyer atau konsumen, kita harus mengetahui bahwa perilaku konsumen itu dapat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, dan kepribadian. Ya, faktor kebudayaan itu meliputi budaya, subbudaya, kelas sosial. Faktor sosial meliputi kelompok referensi, keluarga, peranan, dan statusnya. Faktor kepribadian meliputi usia, tahap daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Oke, dalam pengalaman saya sebagai seorang property agent yang saya bertemu dengan banyak konsumen dan banyak produsen, yaitu buyer dan vendor properti yang akan saya jual, saya bertemu dengan konsumen-konsumen yang memiliki karakter dan kepribadian yang bervariasi, ya, dari usianya. Dengan tingkat usia mereka akan ada perbedaan cara kita memperlakukan para konsumen tersebut. Kemudian dari budayanya, misalnya dia orang mana, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Jawa Barat, ya. Saya juga bertemu dengan konsumen-konsumen dari seluruh Indonesia, ya yang berminat dengan properti yang saya tawarkan, khususnya di wilayah Wonosobo. Kemudian faktor pekerjaan, ya. Dengan pekerjaan mereka kita bisa caranya berkomunikasi dengan para konsumen tersebut. Oh, pekerjaannya apa, ya. Of course kita harus bisa menyesuaikan diri. Misalnya mereka seorang pedagang, seorang karyawan, atau seorang pejabat, atau seorang businessman, businesswoman. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang property agent untuk bisa memperlakukan mereka sesuai dengan karakter dan pekerjaan mereka tersebut. Kemudian dari tingkat ekonomi, ya, kemampuan dan penghasilan mereka, kita memperlakukan konsumen-konsumen itu sesuai dengan penghasilannya. Ya, misalnya dia seorang pejabat atau seorang apa, ya kita nggak malu-malu, harus bisa tanya. Apabila mereka berminat dengan properti yang kita tawarkan, kita pasti harus tanya berapa penghasilannya, gajinya berapa, gitu, sehingga kita bisa menyimpulkan kemampuan mereka untuk membeli properti yang mana yang akan kita tawarkan. Oke. Kemudian dengan para vendor pun bermacam-macam karakter, ya. Ada seorang vendor yang pekerjaannya bisnismen atau karyawan atau pensiunan, ya. Jadi cara memperlakukannya tidak sama. Kita harus bisa mengikuti alur dari karakter mereka, sehingga mereka itu bisa klik dan mau berkomunikasi terus dengan kita sebagai seorang property agent, ya. Konsumen sendiri bisa dibagi dengan beberapa jenis, ya. Ada konsumen loyal, yaitu konsumen yang menjadi prioritas utama dalam kita menjual properti. Ya, ada konsumen yang
Loyal itu seperti yang pengalaman saya bertemu, ya mungkin dia saat ini belum beli, tapi dia kadang mereferensikan kita kepada entah itu temannya, saudaranya untuk membeli properti pada saya. Kemudian ada konsumen yang kedua, yaitu konsumen impulsif, yaitu konsumen yang membeli produk atau jasa secara spontan. Ada yang dia melihat dengan dagangan properti kita, begitu melihat kita langsung, ya aku mau beli dari propertinya Mbak Novita gitu. Juga ada yang ketiga, konsumen potensial. Konsumen potensial yaitu konsumen yang belum menjadi pelanggan tetapi telah mencari tahu dan memerlukan informasi. Ya ini biasanya mereka udah saya simpen nomor HP-nya, saya komunikasi terus intens dengan mereka, menunggu kesiapan mereka untuk membeli properti yang saya jual, ya. Nah, yang keempat, jenis konsumen pasif, yaitu konsumen yang pernah menggunakan produk atau layanan tetapi kemudian berhenti. Ya, ini kadang-kadang juga ada konsumen yang sudah pernah membeli properti pada saya, terus tidak berkomunikasi lagi juga ada. Yang kemudian konsumen baru. Konsumen baru ini konsumen yang pertama kali membeli ya produk kita, terutama produk properti saya. Oke. Nah, dengan memahami karakter konsumen tersebut, dari mana asal mereka, dari bagaimana keluarga mereka, bagaimana kepribadian mereka, apa pekerjaan mereka, usia berapa, kita akan mudah untuk bisa mengetrit atau memperlakukan mereka sehingga mereka itu pada akhirnya bisa membeli produk yang kita tawarkan. Ya, selamat belajar, semoga